Halo, apa kabar untuk Cancer? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading untuk Cancer tentang energi asmara cinta segitiga. Sekali lagi, ini tidak semua harus resonate. Ambil dari segi positifnya dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Nah, ya. Jadi sebelum aku mulai reading ada sesuatu yang ingin aku jelaskan nih. Banyak ternyata teman-teman yang nggak ngerti juga ya tentang energi cinta segitiga di readinganku. Nah ini dia, karena gini, aku tidak hanya membaca untuk kalian ini, jadi yang pasti-pasti aja ya teman-teman. Oke. Jadi posisikan di diri kalian. Itu dulu, posisikan di diri kalian. Kalian ini sekarang ada di pihak yang mana nih? Pihak 1, 2, atau 3 ya? Ini dulu. Ini yang pasti-pasti aja ya. Jadi cukup jelas kamu tuh ada cinta segitiga itu loh. Ya harus jelas. Kalau nggak jelas, energinya masih ngambang atau masih kayak ini jangan-jangan dia ada pihak lain nih. Ini jangan-jangan ada pihak lain. Ini berarti belum waktunya untuk ikuti readingan di sini. Jadi readingan di sini itu yang pasti-pasti aja, yang jelas ya. Udah kelihatan banget memang ada cinta segitiga di antara kalian. Nah, setelah itu kita masuk. Kalau kamu udah tahu, Kak, aku ada di pihak yang pertama. Kak, aku udah ada di pihak yang kedua. Kak, aku ada di pihak yang ketiga. Nah, pihak-pihak ini apa sih maksudnya? Pihak yang satu, pihak pertama, ini apa maksudnya? Jika kamu ada di pihak yang pertama, ini maksudnya adalah kamu memiliki pasangan di mana pasangan kamu selingkuh. Itu namanya pihak pertama. Oke? Pihak yang kedua, ini maksudnya apa? Pihak di mana kamu memiliki pasangan, tapi kamu juga terhubung dengan orang lain. Paham ya teman-teman? Itu namanya pihak kedua. Lalu pihak yang ketiga, ini maksudnya adalah kamu memiliki pasangan yang sudah memiliki, terhubung dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan. Oke, itu namanya pihak ketiga. Paham ya teman-teman? Kamu terhubung dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan. Intinya seperti itu ya. Jadi dari sini kamu harus tahu jelas nih. Oke Kak, aku ada di pihak 1. Oke Kak, aku di pihak 2. Nah, gimana Kak kalau kita ngomong masalah four party relation? Nah, kamu sudah memiliki pasangan, terhubung dengan seseorang yang juga memiliki pasangan. Cek di pihak kedua dan pihak ketiga. Ini saranku. Cek apakah energi kamu ada di pihak kedua dan ketiga. Ini bisa terbolak-balik. Oke? Kamu bisa di pihak kedua dan pihak ketiga. Intinya seperti itu kalau ada four party relation. Kenapa? Karena pihak kedua, kamu udah memiliki pasangan tetapi kamu terhubung dengan orang lain. Nah, kamu menjadi pihak ketiga karena kamu terhubung dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan. Jadi kamu adalah pihak kedua sekaligus pihak ketiga. Ini yang seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut di sini. Jadi sekali lagi ini energinya seperti tadi aku bilang bahwa energinya ini bisa vice versa atau terbolak-balik. Kayak bingung ya. Jadi kamu harus memposisikan sekarang kamu posisinya di mana nih? Aku pihak 1 Kak. Oke, kita nanti lihat ya. Apakah memang dengan readingan di pihak 1 ada kamu, energi kamu yang masuk. Atau nanti kalau ada readingan pihak kedua atau pihak yang ketiga, apakah memang energi kamu di situ yang masuk. Oke, aku di sini lihat dulu untuk teman-teman Cancer. Energi asmara cinta segitiga. Energi asmara cinta segitiga. Zodiac Cancer. Honesty is essential. Speak with love and truth. Namanya juga cinta segitiga ya. Masa kita harus ngomong belak-belakan juga kan nggak mungkin. Oke, ada have faith. Oke, slow down, pause, allow things to unfold. Aku melihat di sini ada cerita di kamu ya. Jadi ini nggak tahu ini kamu ada di pihak mana, tapi aku reading dulu untuk yang secara general di sini buat teman-teman Cancer. Honesty and speak with love and truth. Nah, ini kita ngomong masalah berarti ada kebohongan, ada ketidakjujuran dari kamu atau seseorang yang sedang kamu pikirkan. Ada ketidakjujuran, entah itu dari kamu atau dari seseorang yang sedang kamu pikirkan. Ini dulu ya. Oke, ada ketidakterbukaan di sini kalau aku lihat. Have faith. Nah, bisa saja karena kita masalah have faith ini sendiri ya. Kalau kamu yang menutupi hubungan di sini ya, karena kamu sudah memiliki pasangan nih ya, kamu berada di pihak yang kedua nih atau pihak yang ketiga. Diem-diem seperti ini tuh bikin capek juga sebetulnya.
Atau bisa saja kamu memang terhubung dengan seseorang yang mungkin banyak bohongnya sama kamu. Nah, nggak peduli kamu di pihak manapun. Yang jelas bisa saja kamu terhubung dengan seseorang yang banyak bohongnya. Ini yang bikin kamu tuh kayak ingin mundur terus terang ya. Nah, ini. Dan kamu lebih memilih untuk mundur, bisa juga seperti itu. Atau kita ngomong masalah slow down. Ini tapi gini. Mungkin kamu tahu dengan ketidakjujuran seseorang yang ada di hadapan kamu saat ini, ya. Ini yang bikin kamu cemas, bikin kamu gelisah, ya. Atau kamu ini adalah suatu pemikiran dalam diri kamu, apakah dia jujur atau tidak. Nah, ini loh. Ada semacam dalam pikiran kamu, bertanya-tanya dalam pikiran kamu, orang ini jujur nggak sih? Apa yang dia katakan ini jujur nggak sih? Nah, apalagi pihak pertama nih udah kelihatan jelas kamu tuh bohong. Nah kayak gitu ya. Apalagi kamu nih pihak pertama nih kelihatan banget kalau mungkin pasangan kamu itu bohong sama kamu karena kamu udah tahu. Ini bikin kamu cemas, khawatir karena kamu mengetahui itu. Atau bahkan kita ngomong masalah hidup jadi nggak enak gitu, kayak gimana sih? Tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, pikiran bawaannya kesana kesini ya. Aku melihat ada situasi seperti itu. Ingin mundur, tapi ya kadang-kadang itu karena gini, aku melihat ada rasa dimana kayak gue tuh rasanya ingin mundur gitu loh, tapi nggak tahu apakah kamu bisa mundur beneran atau enggak, aku nggak ngerti ya, tapi aku melihat ada situasi seperti itu. Ini loh ya. Atau bisa saja kamu ini terhubung dengan hubungan yang diam-diam semacam ini yang bikin, maaf ya, kayak nggak nyaman. Karena hubungan diam-diam ini jadi ngomong keseriusan, waktu, dan lain-lainnya akhirnya kan jadi terbatas banget. Gak seperti orang pada umumnya yang bisa memperkenalkan sana, sini, yang bisa ke sini dengan leluasa. Nah, sedangkan hubungan kalian ini hubungan yang sangat tertutup banget. Ini yang bikin suasana jadi gak enak. Perasaan jadi gak tenang. Nah, ini loh. Ya. Aku melihat ada situasi seperti itu. Oke, aku mau cross check dulu untuk energi Cancer di sini. Atau beberapa dari Cancer di sini memang kamu mencoba untuk meredakan pikiran kamu. Kamu mencoba untuk menenangkan diri kamu di sini dengan situasi yang sedang kamu hadapi. Ya, karena aku melihat ada beberapa dari Cancer memang lagi perasaan dan pikiran kamu galau banget ya, teman-teman. Galau banget aku melihatnya di sini. Oke, aku melihat dulu energi asmara, cinta, segitiga zodiak Cancer, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Page of Pentacle. Hai, oke, fine. Oke, aku lihat dulu. Knight of Wands, Six Swords, Seven of Wands, dan ada Queen of Wands. Bottom of the deck ada Queen of Pentacle. Oke, aku melihat ada situasi, ini bisa kamu atau bisa seseorang ya. Jadi kalau aku melihat itu nggak tahu ya. Jadi gini, katakanlah kamu yang mengharapkan banyak hal dari dia ya, waktu, perhatian, dan lain-lain yang akhirnya dia batasi seperti aku bilang ya. Ini bikin kamu tuh kayak sebetulnya males banget gitu loh dengan situasi yang seperti itu, males banget karena segala sesuatu harus dibatasi. Paham ya? Kalau segala sesuatu kayak terbatas banget itu kayak males gitu sebetulnya. Ya, apalagi kita mau masalah Page of Pentacle. Dia berusaha untuk Page of Pentacle. Kita lihat dulu Page of Pentacle di sini. Six of Pentacle. Oh, benar nih ya. Ini kayaknya pihak yang kedua. Jadi kamu terhubung dengan seseorang di mana dia ini kayaknya memang lagi menyelesaikan atau fokus terhadap pihak yang pertama. Ya, aku melihat ada pihak kedua ini fokus dengan pihak yang pertama karena ada masalah. Ya, nih. Apalagi kita mau masalah pihak yang pertama, jika kamu yang ditinggalkan itu kayak nggak ada lagi perhatian secara banyak ya. Mungkin dia tiba-tiba meninggalkan kamu tanpa mengasih nafkah kalau bagi yang sudah berkeluarga ya, atau
kalaupun belum berkeluarga pun dia tiba-tiba meninggalkan kamu, nggak ada jejaknya. Paham ya teman-teman? Nah, tiba-tiba seperti aku bilang, honesty is essential ya, speak with love and truth. Kejujuran itu sebetulnya sangat penting dalam hubungan di sini. Oke? Kunci utama untuk Cancer di pihak apapun kamu, kejujuran itu penting. Dari dulu ya, memang. Oke, gini ya, aku melihat kamu di situasi, entah itu kamu atau seseorang di sini ya, sangat menghargai namanya kejujuran. Oke, kejujuran. Aku melihat ada situasi Knight of Wands. Oke, Knight of Wands ini bisa banyak hal. Jika ini adalah pihak yang pertama, yang tadinya tiba-tiba menghilang, keluar dari peredaran, keluar dari tiba-tiba tuh kayak keluar dari radar kamu, balik dia. Tiba-tiba dia balik. Makanya kamu melihat ada situasi kayak butuh waktu ketenangan. Karena di posisi lain kamu merasa kayak apa bisa kita dalam kondisi seperti ini itu lanjut lagi gitu loh. Ada kecemasan kamu juga di sini ya. Kalaupun memang pasangan kamu yang tadinya tiba-tiba meninggalkan kamu, nggak ada jejak, nggak ada angin, nggak ada hujan, terus tiba-tiba kembali, ini bikin kamu cemas dan bingung di sini sebetulnya. Tuh kan? Nih, kalau kamu memang pasangan yang pertama nih ya, kamu pihak yang pertama nih, tiba-tiba pihak kedua hadir dalam kehidupan kamu. Ya. Oke, aku melihat dulu Six of Swords. Nih, kalau aku lihat ada pihak pertama di sini ya. Six Swords, ada Ace of Pentacles. Aku melihat di sini dia ya, pihak kedua ini kayak memang berusaha untuk memperbaiki situasi, teman-teman ya. Aku melihat ada pihak kedua ini kayak ingin memperbaiki situasi, tetapi posisi yang lain kamu defense dulu. Karena kamu merasa nggak yakin apakah memang dia ini bisa dipercaya atau tidak. Ya, apakah dia akan seperti itu lagi atau tidak? Karena mungkin saja kamu terhubung dengan seseorang yang, maaf ya, pergerakannya sulit untuk kamu tebak di situ. Oke, ada Seven of Wands ya kan? Aku melihat itu kayak dia juga berusaha untuk defense dengan kata arti kayak gini. Kamu nanti jangan-jangan kayak gitu. Enggak, aku enggak gitu ya. Aku melihat ada situasi seperti itu. Jadi apa yang kamu berusaha sampaikan ini kayak dibantahkan terus sama dia. Berusaha dia membantah di sini. Ya, aku melihat juga ada situasi pihak pertama dan kedua ini walaupun kembali agak-agak nggak tenang juga ya kalau aku lihat di sini. Nah, ini kalau memang di sini posisi kamu di pihak yang pertama. Ya. Lanjut, kalau kamu posisi di pihak yang ketiga ini gimana? Ya. Apalagi kamu ini sempat kayak, maaf ya, ada sempat pikiran kamu, aku nggak tahu, ini bisa pihak kedua dan ketiga, ya. Aku melihat ada situasi pihak dua dan ketiga, di mana, aku nggak tahu ya, pokoknya ini khusus untuk pihak dua dan tiga ya. Aku melihat ada situasi, salah satunya ini merasa was-was dan cemas, karena ada sesuatu yang ditutup-tutupin. Ya, aku melihat ada sesuatu yang ditutup-tutupin di sini. Nah, ada sesuatu yang ditutup-tutupin. Apalagi pihak ketiga ini merasakan kecemasan kalau udah si pihak kedua ini balik ke pihak yang pertama. Ini merasa cemas banget sebetulnya ya, aku melihatnya. Cemburu itu pasti. Paham ya, teman-teman? Aku melihat untuk pihak ketiga cemburu itu pasti. Tapi di sini aku melihat dia itu kayak berusaha untuk gimana ya, aku melihat memang pihak kedua ini lagi banyak masalah dengan pihak yang pertama, sehingga ada banyak hal yang harus diselesaikan dulu. Aku melihatnya seperti itu. Dan aku melihat pihak ketiga ini ada kecemburuan ya. Tapi di sini aku melihat pihak ketiga juga mau gitu loh, hubungan antara pihak 3 dan 2 ini fine-fine aja, jangan sampai ada masalah gitu loh. Karena ini imbas gitu loh ya, aku melihat ada imbasnya juga untuk pihak yang ketiga, yang kadang itu bikin capek, lelah, males banget dengan hubungannya seperti ini. Tapi di pihak lain maaf ya, kamu udah kayak terlanjur selalu ada dia atau apapun sama dia ini ya. Jadi kalau nggak ada dia ini rasanya udah kayak gimana gitu. Nah ini loh ya, aku melihat ada Queen of Pentacles soalnya ya. Nih, karena apa ya, aku melihat ada situasi dimana mungkin pihak ketiga ini kayak berusaha untuk bukan mendapatkan, jadi kayak berusaha untuk
menarik lagi pihak yang kedua. Tapi ini kayaknya cukup sulit gitu loh. Ya, aku melihatnya seperti itu. Dan aku juga melihat ada energi di mana ada situasi salah satu pihak kedua ataupun ketiga di sini ya. Jadi kayak salah satu ini kayak menginginkan lebih, tapi nggak bisa diturutin, marah, akhirnya mundur. Ya, ada salah satu, entah itu pihak kedua ataupun ketiga, meminta sesuatu yang lebih, tetapi karena salah satunya nggak bisa untuk memberikan sesuatu itu, akhirnya mundur di sini kalau aku lihat. Ya, nih, aku melihat salah satunya ini ada kecemburuan. Ya, aku melihat ada kecemburuan, aku melihat ada sesuatu yang inginnya tuh lebih. Ya, karena mungkin ada situasi yang tadinya selalu didapat, kenapa sekarang nggak bisa? Why? Itu pertanyaannya. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti itulah yang membuat hubungan di sini ini bisa menjadi renggang, ya teman-teman. Yang tadinya pihak kedua mencoba untuk fokus untuk pihak ketiga karena ada situasi dengan pihak ketiga ini sendiri, akhirnya yaudah deh aku lebih baik balik ke pihak yang pertama. Nah, ini aku lihatnya seperti itu. Makanya lanjut di pihak yang pertama itu tadi ya. Di saat balik ternyata masih ada situasi yang nggak menentu di sini. Tuh. Jadi itu buat teman-teman untuk Cancer, semoga itu bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Aku akhiri. Oke, see you next time.